kecuali rebahan ya. Jadi kalau udah nemuin posisi yang nyaman, langsung di on cam kan teman-teman semuanya. Ini saya lihat di layar saya masih banyak yang off cam. Boleh teman-teman dibantu untuk menyalakan kameranya. Karena menyalakan kamera itu menambah semangat untuk belajar. Oke, sudah mulai menyalakan nih. Di layar satu masih banyak yang off cam nih. Siapa yang udah nyalain? Ada, Lukman sudah, Diki sudah, Rizky sudah, sudah. Fatima, coba di on cam. Ferdian, Muhammad Fahri, Cindy Aulia, Rani, Najib. Kita tunggu untuk teman-teman semuanya on cam. Oke, ini udah pada makan semua? Sudah? Ada yang makan 3 porsi lagi? Nah, ngomong-ngomong tentang makanan nih teman-teman, pernah nggak sih teman-teman makan makanan yang aneh banget dan sampai sekarang rasanya tuh tak terlupakan? Saking anehnya rasa makanannya gitu. Nah, boleh di-share dong di kolom chat. Pare. Kenapa rasanya aneh? Apa yang bikin rasanya aneh, Diki? Pahit, pahit. Oh, pahit. Lebih pahit mana sama kenyataan hidup? Ya. Belum ya. Kalau hidup masih manis ya. Mudah-mudahan. Ada nasi sama pizza. Wah, ini ada double karbo ya, tapi ada lauknya juga ya. Ati ayam, nugget gosong, tempoyak, nato. Oh, ada yang pernah nyobain nato ya. Nato tuh lagi lumayan ramai ya diobrolin. Katanya rasanya kayak gimana sih, Rani? Saya belum pernah nyobain juga. Rasanya nggak enak, kayak apa ya? Kayak tempe busuk gitu rasanya. Ada pahit. Terus kayak ada rasa lemnya gitu, gimana sih? Bingung. Lengket gitu, ada bau-baunya gitu ya? Oh, baunya kuat banget, bikin enak ya. Oke. Penasaran, saya orang Jepang suka sekali makan nato ya. Brem, asem nih, karena asem ya Golden. Ayam crispy pakai sambal rujak. Oh, apa yang bikin aneh, Arif? Aneh sih enak. Oh, berarti nggak aneh dong. Cuman kan jarang ada yang tahu begituan. Oh iya, tapi berarti nggak bikin kapok ya? Enggak dong. Oke. Indomie rasanya aneh nih Amalia. Saya mau tanya nih, kayaknya di sini sebagai banyak yang penggemar mie ini penasaran kenapa Indomie rasanya aneh Amalia? Rasanya aneh Kak, kalau dimakannya udah kenyang, jadinya nggak enak. Oh bisa aja nih Amalia nih, oke. Kalau nggak kenyang mah enak ya? Iya. Sip. Oke, nato, bubur sama nasi. Nato bau kaos kaki kau. Oke, kalau gitu saya nggak penasaran lagi buat nyoba ya. Tempe sayap menjes. Ini ngomongin nato ya?
Untuk semua perhatian penghuni grup di sini, semuanya, ayo kita bakar bintang nanti malam, oke? Man, ayo man, nanti malam man, kita gas ke man, bakar bintang. Gas. Oke, minum dulu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, makasih kumpul malam hari ini. Dan mohon maaf kalau harus malam-malam karena kemarin ada miskomunikasi sedikit. Ya, misschedule gitu ya, dan harus digeser ke malam hari ini. Nah, yang kita lakukan pada malam hari ini teman-teman semuanya adalah kita akan merangkum semua hasil kerja teman-teman semuanya di dalam squadnya masing-masing. Jadi sudah dapat lecture dari teman-teman dari WIR, kemudian ada juga dari Cias ya, Pak Ading, saya juga, kemudian teman-teman udah ada assignment-nya, udah mulai ngerjain misi squadnya masing-masing. Saya udah pelajari kanvasnya teman-teman semuanya ya di Miro, itu seru banget. Nah, semua hasil yang teman-teman sudah jalanin selama beberapa pekan ini itu nanti akan dirangkum ke dalam satu kanvas yang saya akan share ke teman-teman semuanya bentuk kanvasnya dan bagaimana cara ngerjainnya. Nah, kanvas inilah yang nantinya akan teman-teman bawa bersama dengan prototype, yang nanti pertemuan berikutnya kita udah mulai ngomongin prototype. Jadi kanvas ini dengan prototype-nya itulah yang teman-teman akan pitch nantinya. Bayangkan teman-teman akan ketemu dengan sponsor, atau dengan klien, atau mungkin dengan investor, pitching, mempresentasikan, menjual gagasan metaverse teman-teman semuanya. Harapannya teman-teman semuanya dapat sponsor untuk bisa mewujudkan metaverse yang teman-teman ingin buat. Atau dapat investor, sehingga ya punya dana juga untuk wujudkan itu. Atau mungkin perusahaan mau ngebeli konsep itu sehingga beneran diwujudkan. Nah, kita akan simulasikan proses pitching itu nanti, kurang lebih mungkin kalau nggak minggu depan, 2 minggu dari sekarang. Ya, nanti Kak Yayan yang akan share. Nah, jadi hari ini, malam hari ini penting banget, mudah-mudahan semuanya bisa hadir nih ya, teman-teman semuanya. Dan siap-siap nanti mungkin teman-teman semuanya harus mengakses rekamannya lagi supaya teman-teman bisa mengisi kanvasnya dengan baik dan benar. Ya, oke. Mundur lagi dikit, saya waktu itu ngebuka dengan ngebahas tentang metaverse secara umum itu kayak gimana dan apa sih yang kita pelajari di program SIB kali ini. Bukan cuma sekedar gimana kita mendesain 3D-nya, tapi kita mendesain metaverse itu sendiri. Makanya kita memperkenalkan teman-teman dari konsep metaverse secara umum besar sampai juga dengan teman-teman WIR belajar tentang teknologinya metaverse, teman-teman belajar tentang blockchain, cryptocurrency, NFT, Web3, smart contract. Saya lupa smart contract diajarin apa enggak. Habis itu kemudian teman-teman mulai ngeliat ekonomi ya di dalam metaverse gitu. Bagaimana metaverse itu bisa menggerakkan ekonomi. Belajar juga ya dari apa yang teman-teman di WIR sudah lakukan ya dengan meluncurkan Nusa Metanya, kayak gimana sih wujudnya. Kita akan lihat nanti ya di akhir tahun ya, ketika gelaran G20 mereka akan luncurkan prototipe dari Meta Nusa itu. Nah, kemudian dengan Pak Ading dari Cias membantu teman-teman semuanya untuk bisa menerapkan design thinking dalam mendesain metaverse teman-teman. Ya, mulainya dari mana itu? Menetapkan dulu siapa customer dan apa konteksnya. Metaverse itu kita bangun bukan cuma sekedar karena itu lucu, karena itu bagus, karena itu keren, karena itu lagi nge-hype. Jangan. Kalau teman-teman buat metaverse, apapun wujudnya nanti, kalau itu semata-mata cuma karena ikut-ikutan, cuma sekedar lagi nge-hype, cuman karena itu bagi teman-teman menarik sih, lucu sih, asik sih. Jadi sebenarnya teman-teman lagi buat metaverse untuk diri teman-teman sendiri itu. Ya. Pertanyaannya, ada orang yang mau masuk ke metaverse teman-teman apa enggak? Mau ada orang yang keluar uang di metaverse teman-teman apa enggak? Akhirnya itu dipakai enggak sama orang? Akhirnya itu bawa duit enggak untuk teman-teman semuanya? Kalau jawabannya tidak, maka sekeren apapun metaverse yang teman-teman buat, ya itu enggak ada gunanya gitu. Maka kita kalau buat metaverse itu harus jelas dulu mulainya. Emang lu buat metaverse untuk siapa? Ya, untuk guru, untuk mahasiswa, untuk orang yang lagi pengen mengelola keuangannya, orang yang pengen having fun. Itu. Tentukan dulu siapa orangnya yang kamu pengen buatin metaverse. Satu. Yang kedua adalah konteks. Terus kamu ingin buatin metaverse itu dalam hal apa? Misalnya gue ingin bantu untuk mahasiswa. Ya mahasiswa kan urusannya banyak. Urusan perkuliahan kah? Urusan percintaan kah? Urusan pertemanan kah? Urusan keuangan kah? Ya. Itu semua kan
hal-hal yang ada dalam kehidupannya si mahasiswa kan. Nah, metaverse itu harus punya use case yang spesifik. Ya, gue ingin bantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya misalnya. Nah, itu spesifik. Nanti kita buatin tuh metaverse yang bisa ngebantu dia menyelesaikan tugas akhirnya. Keren kan? Ya. Atau kita akan buatin metaverse yang ngebantu mahasiswa supaya dia bisa membangun komunitas dengan sesama mahasiswa yang punya minat yang sama. Nah, itu kan bisa. Jadi mengawalinya dengan begitu. Kemudian setelah teman-teman tahu siapa customers-nya dan ingin bantu dia, si customers itu dalam hal apa, teman-teman mulailah melakukan empathy, ya kan? Ada yang interview, mungkin juga ada yang sebar kuesioner, katakanlah misalnya. Ya, sekedar untuk dapetin gambaran umum dulu, tapi kemudian didalamin dengan interview, dia tahu, oh ternyata si mahasiswa tuh kalau lagi ngerjain tugas akhir itu, di sini tuh pain-nya, di sini tuh gain-nya. Akhirnya teman-teman jadi punya gambaran yang lebih utuh tentang, oh, kalau gue ingin bantu mahasiswa di tugas akhir, harusnya gue fokusnya di bagian ini nih. Karena di situ banyak pain-nya, banyak yang menyebalkannya. Berarti gue harus buat metaverse yang bisa menyelesaikan pain tadi gitu. Ya. Nah, setelah teman-teman udah tahu betul masalahnya apa, disebut dengan problem worth solving, masalah yang layak diselesaikan, kemudian kan ideation ya. Teman-teman belajar ada lightning demo, crazy eight. Itu dalam rangka kita mau eksplorasi dulu, coba cari ide sebanyak-banyaknya deh. Kira-kira kalau kita mau buat metaverse yang kayak gimana ya, supaya bisa menyelesaikan masalahnya si mahasiswa yang dia kesulitan nih untuk bisa dapetin feedback dari dosen pembimbingnya terkait dengan skripsi misalnya. Metaverse kayak gimana ya? Nah, itu teman-teman kan eksplorasi itu idenya. Sampai mengerucut nih, kayaknya yang ini deh. Ya, dari sekian banyak ide dipilih, di macem-macemin. Akhirnya ketemu nih kayaknya ini deh solusi yang paling tepat yang bisa bantu mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhirnya walaupun situasinya pembimbingnya susah ditemuin misalnya. Nah, itu yang teman-teman sudah lakukan. Harapannya ketika teman-teman sudah jalankan proses design thinking itu, maka nanti metaverse yang teman-teman bangun itu bukan keren-kerenan doang, bukan lucu-lucuan doang, tapi beneran bisa jadi solusi untuk customer teman-teman si mahasiswa tadi gitu. Ya. Ketika ada teknologi baru yang muncul kayak metaverse ini, kebanyakan orang itu dalam tanda kutip norak aja gitu. Gue pengen ikut-ikutan aja deh, gue buat metaverse ini. Pertanyaan, ada yang pakai apa enggak? Kalau emang nggak ada use case-nya, orang nggak butuh, yang nggak akan dipakai gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya pada sampai titik ini nih udah memahami dengan sangat baik bahwa ketika kita memutuskan untuk buat metaverse memang harus jelas ada use case-nya. Metaverse itu untuk siapa, ngebantu dia menyelesaikan masalah apa. Ya. Itu dulu yang penting. Ya, bukan cuma sekedar lucu-lucuan, hanya sekedar rame-ramean atau apalagi segi-sengan doang. Dengan adanya use case yang jelas, peluang teman-teman akhirnya bisa mendapatkan cuan dari metaverse itu jadi besar karena orang butuh. Nantinya orang akan bayar tuh. Nah, disitu kan cuannya kan keluar kan. Ya, oke. Itu yang teman-teman udah dapetin sepanjang pertemuan pertama sampai terakhir. Nah, sekaligus juga saya ingin menyampaikan bahwa saya berharap teman-teman semuanya sampai saat ini akhirnya jadi baru benar-benar paham ya, oh ternyata SIB Metaverse ini memang bukan hanya untuk anak-anak teknik, bukan hanya untuk anak arsitek gitu, bukan hanya untuk anak IT. Ternyata gue kuliah psikologi dibutuhin banget nih di sini nih. Ternyata gue sekolah let's say ekonomi ya, akuntansi, wah dibutuhin banget di sini gitu. Gue sekolah hukum juga dibutuhin banget di sini. Iya emang iya. Ya. Itu sebabnya kita buka ke semua jurusan. Ya. Nah, sekarang malam hari ini kita akan lebih detail lagi merangkum semua eksplorasi teman-teman itu ke dalam satu kanvas sehingga nanti lebih kelihatan metaverse yang teman-teman ingin bangun tuh yang kayak gimana. Ya. Bukan hanya dari sisi tampilannya loh, tapi ya di dalamnya ngapain, aturannya kayak gimana, ngeduitinnya kayak gimana, itu yang akan kita bahas. Jadi malam hari ini penting banget karena habis ini tentu aja akan ada assignment yang itu mungkin di antara yang lain-lain mungkin assignment ini cukup menantang karena memang membutuhkan diskusi yang intensif sesama dengan anggota squad untuk merumuskan apa yang akhirnya menjadi desain dari metaverse teman-teman. Ya, oke, saya izin share slide ya. Saya ingin mulai dari sini dulu teman-teman, kelihatan ya.
Slide saya kelihatan teman-teman? Feedbacknya aman? Lihat Kak. Aman. Kelihatan, Kak. Makasih. Saya tak ngombe saya. Oke, ini adalah 7 layer ya, 7 lapisan dari metaverse. Jadi kalau metaverse itu kita bayangin kayak bawang gitu. Nah, yang paling kelihatan, yang kelihatan paling seksi itu yang ada di luarnya. Terus kita kupas lagi jeroannya di dalamnya infrastruktur ya. Jadi infrastruktur itu emang ya namanya infrastruktur ya. Jadi sesuatu yang menjadi basis dari dibangunnya metaverse, itu infrastruktur kan. Ya harus ada 5G-nya ya. Ada cloud computing-nya di sana, ada chipset-nya di sana gitu ya. Semua hardware kebanyakan di sini. Kemudian ada di human interface, yaitu alat yang kita gunakan untuk bisa mulai membangun metaverse. Ya, akses kita ke metaverse. Kemudian ada di atasnya lagi decentralizations. Ini adalah blockchain yang kita bangun di atas infrastruktur itu. Blockchain itu menjadi basis terhadap software yang nantinya kita akan gunakan untuk mendesain experience yang ada di metaverse. Kemudian ada spatial computing. Ini teknologi yang bisa membuat experience kita berinteraksi dengan software itu menjadi lebih 3 dimensi. Jadi spasial. Sekarang ini kan kalau kita programming ya kebanyakan outputnya adalah flat ya, 3 dimensi. Buat website, buat aplikasi, itu kan semuanya kan 2 dimensi kan. Nah, spatial computing ini adalah ya kayak gitu, kita kayak buat website, kayak kita buat aplikasi, tapi nanti outputnya itu ya 3 dimensi gitu. Ya. Nah, kemudian baru di atasnya ketika infrastrukturnya udah kebangun, human interface-nya juga udah ada sehingga kita bisa mulai ngebangun di sana. Kemudian layer desentralisasi, maksudnya adalah layer blockchain-nya udah ada. Kemudian teknologi spatial computing-nya udah siap, barulah kemudian kita mulai bisa ibaratnya itu kalau misalnya kita udah membersihkan lahan nih, kalau misalnya aku misalnya pengen buat kota baru gitu ya, kayak sekarang di IKN ya, ibu kota negara itu di Kalimantan itu kan kita bebasin lahan dulu tuh, ya toh, bebasin lahan, pohonnya dipotongin, terus sudah mulai petak-petaknya ngebuat jalan, habis itu nanam pipa yang ada di bawahnya, bangun pembangkit tenaga listrik di sana. Nah itu kan dalam rangka supaya nyiapin sehingga kita bisa ngebangun bangunan-bangunan lain yang memang itu dibutuhkan di IKN kan. Nah, kreator ekonomi itu adalah asumsinya nih, lahannya tuh udah kebuka tuh. Infrastrukturnya udah jadi, pipa-pipanya udah ada, listriknya udah masuk gitu. Ya. Bahkan bulldozer-bulldosernya udah ready di sana. Ya. Pekerja-pekerjanya udah ready di sana. Tinggal sekarang kita memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, pekerja yang ada di sana, semua alat-alat bantu yang ada di sana itu untuk mulai nih, wah, gue kalau gitu ingin buat sekolah deh, gue ingin buat ruang kantor deh, gue pengen buat taman bermain deh gitu. Nah itu kreator ekonomi. Jadi orang-orang yang dia pandai dalam ngebangun dunia 3 dimensi, entah objeknya atau lingkungannya, ya, atau bahkan memasukkan konten ke dalamnya, nah itu ada di layer itu. Nah, jadi begitu pas udah sampai layer kreator ekonomi itu sebenarnya metaverse-nya itu sebenarnya udah jadi. Tapi yang masih kosong. Kayak IKN udah ada bangunannya, udah ada jalannya, listriknya udah masuk, terus air udah ngalir, pembuangan sampahnya udah beres. Jadi ini udah berfungsi sebenarnya. IKN-nya udah berfungsi. Ya. Cuman pertanyaannya ada orang nggak yang mau pindah ke sana? Ada orang yang nggak mau hidup ke sana. Nah maka muncullah Discovery. Discovery ini layer ya marketing lah kurang lebih gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa ngajak sebanyak mungkin orang untuk masuk ke metaverse-nya kita. Maka pemerintah mulailah ada gaya push ya, maksa. Oke, pokoknya semua pegawai negeri ASN harus pindah rumahnya ke IKN. Nah, itu kan dipaksa gitu. Ada juga dia ngiming-ngimingi pengusaha, kamu kalau misalnya bisnis di IKN bebas pajak misalnya. Oh, akhirnya mulailah pengusaha mau datang ke IKN misalnya, gitu ya. Nah, itu discovery. Jadi gimana caranya kita ngebuat supaya orang-orang tuh menemukan metaverse-nya kita, tahu tentang metaverse kita, dan tertarik sehingga mereka mau main ke metaverse-nya kita. Terakhir, kalau orang-orang udah mulai masuk ke metaverse-nya kita, kemudian mereka ngapain pertanyaannya? Kalau dia sampai ke IKN ternyata nggak ada aktivitas, nggak ada bioskop yang muter film, nggak ada sekolah yang kemudian ada gurunya,
Ya terus gue ngapain dong? Gue mungkin datang dengan 100.000 orang di sana, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Belajar nggak bisa, kerja juga susah, nggak ada hiburan di sana, bete banget ya. Akhirnya gue kan balik lagi nantinya. Nah, experience itu yang kemudian ngebuat supaya orang yang udah masuk ke dalam metaverse itu akhirnya betah berlama-lama di situ. Karena dia dapat value di situ. Ya. Nah, yang kita akan bahas pada hari ini adalah yang bagian luar. Yang experience. Ya. Jadi teman-teman akan mendesain metaverse yang kayak gimana sih? Yang bisa membuat orang itu mau masuk ke metaverse teman-teman dan betah berlama-lama di sana, termasuk mau ngeluarin duit di sana. Kalaupun mereka nggak ngeluarin duit, kamu akan menemukan cara untuk mendapatkan duit walaupun nggak harus dari si usernya. Ya, jadi kita fokusnya ada di luar. Ya. Kenapa aku tunjukin ini ke kalian semuanya? Supaya kalian itu semakin ngeh bahwa kalau kita ngomongin metaverse itu bukan cuma sekedar 3D world-nya, bukan cuma sekedar game yang ada di sananya, bukan cuma sekedar avatarnya. Ya, semua tadi itu cuma ada di experience. Gamenya, avatarnya, dunia 3 dimensinya, ya, NFT yang ada di sana, itu semuanya cuma satu layer doang, experience. Masih ada 6 layer yang lain. Nah, yang kita nggak bahas pada malam hari ini. Kita sedikit-sedikit yang infrastruktur sampai ke kreator ekonomi sebenarnya udah dibahas sama ada ada Mas Pungkas, ada Kak Jos ya. Itu udah ngebahas. Nah, kita sekarang fokus di experience ya. Oke. Saya akan ngajak teman-teman semuanya ngisi ini nih. Wow, ini kok ada yang ada yang kedouble sebentar ya. Sorry, komputerku agak lambat. Nah, saya ingin ngajak teman-teman untuk ngisi ini. Nanti PDF-nya saya kasih ke teman-teman semuanya ya. Ini namanya Metaverse Building Canvas. Ini yang nanti teman-teman akan presentasikan pada saat pitching. Dengan satu canvas ini, teman-teman udah bisa bicara banyak nih. Dan mestinya orang ketika teman-teman presentasi menggunakan canvas ini, orang tuh langsung, oh itu yang lo mau bangun, oh logiknya di baliknya itu ya, kayaknya bisa deh, kayaknya menarik deh gitu ya. Dan kamu hanya akan bisa ngisi ini kalau kamu memang ngikutin dari lecture pertama sampai lecture terakhir. Kalau kamu ngerjain semua assignment-nya, kalau kamu di dalam kelompok beneran tuh mironya semuanya terisi dengan baik ya. Oke, kalau kamu lihat di sini ini mirip-mirip dengan apa yang Kak Jos udah sempat share ke kalian tentang yang judulnya Metaverse Blueprint. Ya, jadi ada Metaverse Blueprint. Itu Kak Jos udah sharing ke kamu kan, yang di tengahnya itu bulat gitu, kemudian ada garis gitu. Ya. Brand, klien gitu kalau nggak salah. Ya kan, terus ada 4. Nah, ini juga sama nih. Ini ada 4 nih. Ya, dan ada yang mirip ekosistem ekonomik, cuman bawahnya aku ubah, ada experience, ada environment. Ya, jadi basically yang aku tampilkan di sini ini adalah versi dari blueprint yang disampaikan Kak Jos. Bedanya ini lebih teknis. Ya, kalau yang Kak Jos kemarin itu sekedar untuk supaya teman-teman mulai berpikir metaverse secara lebih lengkap, udah itu aja dulu deh. Dan secara makro udah. Nah, tapi ketika teman-teman pitch, nggak bisa cuma ngomongin yang terlalu umum. Teman-teman harus mulai agak sedikit lebih spesifik, supaya orang itu tahu metaverse, bisa kebayang, oh yang lo mau bangun tuh kayak gitu. Ya, maka ini yang kita pakai. Ya, ini kita kembangkan di Cias. Oke. Kita akan mulai dari yang ada di tengah ini. Problem, solution. Ya, kita akan mulai dari sini. Problem, solution. Ini yang di tengah ini nanti akan mendikte 4 kotak yang ada di luar sini. Dan mestinya kalau teman-teman memang udah ngerjain design thinking-nya, ngikutin yang dibawakan oleh teman-teman dari WIR, mestinya mengisi ini nggak terlalu susah. However, namun demikian, pasti tetap teman-teman harus memikirkan ulang, mengkaji ulang, mempertanyakan ulang, terus sampai kemudian akhirnya teman-teman mantap deh ngisinya. Ya, jadi tugas teman-teman mengisi ini nanti nggak harus sekarang. Sekarang yang penting tahu dulu caranya, tahu dulu ilmunya, tahu dulu kaidah-kaidahnya, tahu dulu contohnya. Nanti kalian isi bareng-bareng sama anggota squad kalian. Ya.
Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain malam hari ini. Cuman nggak mungkin malam hari ini kalian ngisinya. Ya, oke. Perhatiin ya. Jadi ya teman-teman ya, kita mulai dari yang ada di tengah nih. Problem, solution. Karena ujung-ujungnya ini teman-teman. Metaverse-nya kamu itu pengen menyelesaikan masalah apa sih? Yang kedua adalah, terus solusinya apa dong? Bagaimana metaverse yang kamu buat ini bisa jadi solusi untuk masalah itu? Ini dulu kuncinya. Kalau ini kamu nggak ketemu problem solution fit, nggak nyambung antara problemnya apa dengan solusinya apa, nggak usah dibuat metaverse-nya. Nggak akan ada yang make. Ya. Klik. Ada orang ke metaverse apa? Dia pengen olahraga. Karena olahraga di rumah bosen. Ngelihatnya rumahnya itu misalnya cuma segi 4 dinding semuanya. Gue pengen olahraga, tapi olahraganya itu gue bisa kayak lari pagi dengan orang-orang yang lucu-lucu, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ya, dia pakai VR set, kemudian akhirnya langsung dia teleportasi masuk ke pegunungan Himalaya gitu misalnya. Lari pagi di sana bersama dengan orang-orang yang artis-artis terkenal misalnya. Itu kan solving problemnya dia yang tadinya orang itu dia males olahraga karena dia merasa suntuk, tempatnya nggak nyaman, tiba-tiba solusinya gimana? Ya bawa aja dia untuk lari pagi bersama dengan para artis. Oh, akhirnya jadi semangat deh gara-gara itu tuh. Dia akhirnya jadi mau tuh lari tuh. Ya, akhirnya sehat lah dia. Nah itu kan berarti kan clear, problemnya jelas. Dia tahu sadar harus olahraga lari, tapi dia lingkungannya itu tidak menarik bagi dia untuk mau lari, sehingga ada aja alasan nggak olahraga. Itu problem kan? Nah, solusinya metaverse. Kita ajak mereka lari-lari sama artis misalnya. Jadi kan solve problemnya solve karena habis itu dia suka lari gitu. Jadi metaverse yang dibuat itu benar-benar jadi solusi untuk problem yang dialami oleh customersnya. Nah, ini nih teman-teman yang aku ingin memastikan dulu teman-teman beneran nemuin problem solutionnya. Jadi cara ngisinya nanti gini. Ini kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan nggak guys? Ada Kelihatan ya. Thank you. Jadi gini, kamu di atas sini, di bagian sini itu nanti kamu isi problemnya apa. Jadi kamu ngambil aja dari kanvas yang apa tuh namanya? Challenge canvas ya, tim challenge canvas. Ntar aku tunjukin. Nih aku buka Mairo-nya siapa nih? Ini punya siapa nih? Ada Renaldi, Rahmat Dwi, Franklin Dallas. Woi, ini namanya keren ya. Herni Berta, Haura Laila. Nah, ini ya areanya pendidikan. Customer-nya mahasiswa yang memilih belajar secara online daring. Konteksnya, jadi ingin membantu mahasiswa yang memilih belajar secara online, konteksnya membantu memberikan pengalaman pembelajaran jarak jauh yang imersif dan efektif. Oke, ini sesuatu yang nantinya masih bisa kita diskusikan ya. Tapi saya ingin langsung lompat ke customer problem di sini dulu. Jadi problem yang tadi itu kan ada wajik itu ya, bagian atas itu kamu tulis dengan problemnya. Sebenarnya adalah gampang aja, ini aja dicopas. Ya. Cuman nah, gini nih, ini customer problem sampai ada 3 ini sebenarnya nggak ideal. Karena nanti takutnya kamu jadi bingung masalah mana yang ingin diselesaikan. Tapi pada prinsipnya sebenarnya mengisi kanvas yang wajik yang tadi di tengah, bagian atas problem itu sebenarnya kamu cukup copas yang ada di sini. Coba kita lihat lagi dari teman yang lain. Nah, ini lebih simple ininya nih. Problemnya dari Lukman, Ochim, Thomas, via Abel. Ya, customer-nya orang tua yang bekerja dan memiliki anak 5-14 tahun, concern dengan parenting edukasi anak, mengenali minat bakat. Oke, spesifik ya, konteksnya mengenali minat bakat. Problemnya adalah user tidak punya cukup waktu untuk mengetahui minat bakat anak melalui observasi. Nah, jadi konon katanya kalau mau tahu minat bakat anak tuh harus diobservasi gitu ya, tapi ternyata ya orang tua nggak punya waktu lah, dia sibuk. Nah, ini problem statement yang bagus karena dia simple. Satu kalimat pendek, fokus. Nah, jadi cukup nih untuk tim ini, Lightyear Squad 24 ini cukup kamu copas aja yang ada di sini, pindahin ke yang tadi ya. Pindahin ke yang sini. Pindahin yang bagian atas, bagian problem. Taruh sini. Nah, kemudian di bawahnya solution. Nah, itu kamu tinggal kalau bisa dicopas, kalau enggak ya harus kamu buat dalam satu kalimat sederhana aja. Coba kita lihat. Kamu solusinya kayak gimana sih? Oke, solusinya kan di sini ya. Solusinya ini nih. Nah, ini kamu nanti jangan sepanjang ini kamu pindahin. Ambil aja satu kalimat pendek. Coba kira-kira ini segini banyak itu diwakili dengan satu kalimat pendek apa nih? Setiap role play bisa saling berkesinambungan. Oh, ada di resto. Oke, jadi si anak itu nanti kita ajak untuk
role playing gitu ya. Jadi diajak, oke coba sekarang kalau kamu misalnya kerja di restoran jadi chefnya gitu ya kira-kira. Ini aku nebak-nebak aja ya. Terus misalnya apa? Beli barang di departemen. Kalau beli barang mah itu bukan pekerjaan ya. Kamu apa misalnya jadi pengusaha resto atau pengusaha department store atau buat apa gitu kali ya maksudnya. Oke, aku nebak-nebak aja. Berarti intinya adalah kita buatin metaverse yang mana memberikan kesempatan sama si anak untuk mencoba berbagai profesi misalnya atau berbagai aktivitas. Nanti ketika si anak itu nyoba berbagai aktivitas itu kan bisa keukur secara otomatis si anak itu lebih lama menjalankan aktivitas apa. Aktivitas mana yang baru sebentar aja dia keluar. Aktivitas mana yang dia itu begitu masuk aktivitas itu dia bukan cuma sekedar lama tapi dia punya penasaran yang tinggi untuk naik level. Level 1 gampang dia terus, level 2, level 3, bahkan tingkat perusahaan tertinggi pun dia masih mencoba terus tuh untuk melakukannya dan ternyata berhasil. Nah, dengan rumus yang kita masukkan dalam metaverse itu kita jadi bisa tahu oh si anak ini ternyata bakatnya ini gitu. Nah, itu nggak tahu itu bener nggak tuh kalian lihat begitu itu versi gua ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk kalian ada di sini. Nah, yang kayak gitu kamu masukin di bagian solusi, dibuat dalam satu kalimat pendek aja. Sini ya. Clear ya? Nah, kemudian sebelum kalian pindah ke yang lain, tolong kamu plototin lagi di bagian sini karena ini kunci dari segalanya. Ya, kunci dari segalanya. Kunci dari kanvas ini. Ya. Coba tanyakan, bener nggak sih problem yang gue pengen selesaikan itu worth solving, layak gue selesaikan? Jangan-jangan itu masalah ece-ece, masalah yang nggak penting. Oke. Kalau ternyata masalahnya udah worth solving, beneran itu harus diselesaikan. Pertanyaan berikutnya adalah, bener nggak sih solusi metaverse gue bisa menyelesaikan problemnya? Tadi ada yang menarik nih. Tadi aku sempat baca yang ini aku sekaligus ngasih feedback nih ya. Yang ada di sini. Ini kalau coba aku lihat ini, jadi gimana sih caranya menciptakan suasana kelas online yang interaktif dan imersif bagi mahasiswa sehingga mereka dapat fokus, termotivasi dan lulus tepat waktu. Ini kuncinya itu adalah gini, asumsinya adalah kalau suasana kelas online-nya itu interaktif dan imersif, masih pasti bisa fokus, pasti bisa lulus tepat waktu. Padahal ini pakai asumsi ini. Ada orang yang seru banget belajarnya karena interaktif rame gitu, tapi ya serunya aja yang diambil, ilmunya kagak dapet. Kan ada gitu kan? Gurunya itu keren banget deh, gue kalau ikut kelasnya itu asik. Emang kecenderungannya kalau gue suka sama gurunya, suka sama proses belajarnya, cenderungannya gue jadi lebih paham, dan akhirnya gue bisa ngerjain ujian, dan akhirnya gue lulus. Tapi itu nggak bisa jadi jaminan sebenarnya. Ya. Terus coba, jadi dari sisi statement how might we-nya ini pun juga menurut aku teman-teman perlu ditajemin ya. Terus solusinya gimana nih? Membuat virtual classroom, ruang kelas 3D yang memberikan pengalaman belajar online imersif. Mengamati objek dengan rinci. Jadi objeknya ini misalnya kayak DNA strain-nya ini keluar dalam bentuk 3 dimensi gitu ya. Oke. Mahasiswa akan ikut mengemaskan online, mengakses online pakai VR dan atau PC, masuk ke ruang 3D kayak gini, mengikuti kuis di ruang 3D, setiap tugas selesaikan progres. Oke, gini nih. Pertama-tama aku nggak memahami secara lengkap apa yang kamu tulis di sini ya. Jadi komenku ini mungkin nggak 100% tepat untuk kamu yang buat ini. Tapi komenku ini aku tujukan untuk semua orang, untuk semua kalian. Mencoba menggunakan case ini ya. Misalnya aku kasih contoh gini teman-teman. Gue bank. Gue mau manfaatkan metaverse untuk melayani nasabah gue. Nasabah gue males keluar rumah. Dia pengen dari rumah aja dia bisa buka rekening, bisa konsultasi sama customer service yang ada di sana, bisa transfer uang, bisa beli falas gitu. Maka solusinya adalah gue akan ngebuat sebuah cabang virtual di metaverse yang itu mirip kayak cabang yang ada di dunia nyata. Jadi dia bisa masuk ke sana, kemudian bisa ketemu sama CS-nya di sana, bisa ngobrol, kemudian dia juga bisa nyetor uang di sana. Habis itu dia bisa jalan-jalan lagi di sana, ada video yang bisa duduk, bisa nonton, bahkan bisa ngobrol sama orang lain. Kan oke. That's the idea. Pertanyaannya begini.
Ada nggak solusi yang lebih simpel, lebih mudah, lebih nyaman, lebih cepat untuk dia buka rekening? Untuk dia bisa chat sama CS-nya, untuk dia bisa transfer falas, tanpa harus dia sibuk pakai VR headsets, kemudian menggerakkan avatarnya masuk ke dalam sebuah ruangan, mencari avatar mbak-mbak CS-nya, mendekati mbak-mbak CS-nya, avatarnya, kemudian mungkin harus nunggu karena ada orang lain yang sedang dilayani. Kemudian intinya adalah mengalami sebuah customer journey kayak dalam dunia nyata, tapi bedanya ini virtual. Ada nggak solusi yang lebih mudah, lebih cepat, lebih gampang mungkin? Menurut aku sih ada. Ya pakai aja mobile banking. Semua yang lu pengen lakukan, buka akun, buka rekening bisa di mobile banking. Mau chat bisa di mobile banking. Kirim falas bisa. Dan lu nggak harus repot-repot beli VR, pakai VR. Nggak usah repot-repot mindahin avatar dari satu tempat ke tempat yang lain, ngedeketin avatar si CS-nya. Lu tinggal pegang handphone, lu tinggal satu tap, langsung keluar fiturnya, klik, selesai. Mungkin dalam 1 menit selesai. Sementara kalau gue harus membangun experience di cabang virtual itu mungkin baru selesai 5 minutes. Karena gue harus mindahin avatar dari satu tempat ke tempat yang lain. Beda dengan cuma sekedar tap doang. Gitu. So, kalau begitu menurut saya Metaverse nggak memberikan value. Tidak memberikan value ekstra. Tidak menjadi lebih baik dibandingkan mobile bankingnya. Gitu. Nah, kenapa saya cerita itu? Saya ingin men-challenge teman-teman semuanya. Ini kan masing-masing tim udah punya begini ya. Coba deh kamu pikirin, bener nggak ya ini akan jadi solusi yang bener-bener mereka mau pakai gitu. Karena memang dibandingkan alternatif solusi yang lain, ini memang paling bagus. Ini memang paling mudah, paling simple, paling cepat, paling nyaman. Gitu. Oke. Balik lagi ke sini. Benarkah kita perlu dekonstruk ruang kelas fisik menjadi virtual? Jadi ketika aku pengen belajar tentang misalnya alam semesta gitu, ya. Perlukah aku punya avatar yang kemudian jalan-jalan, buka pintu, masuk ke dalam ruang kelas, kemudian saya cari tempat duduk dan duduk, kemudian ada avatar gurunya masuk ke kelas, mulai dia ngomong tentang alam semesta, di belakangnya ada alam semestanya bergerak-gerak gitu. Yang itu terinspirasi dari dunia nyata, yang kemudian kita pindahkan aja dalam bentuk virtual. Perlukah sebenarnya ada proses itu? Jangan-jangan sesederhana begini. Dia pakai VR headset-nya, dia tinggal ingin mengakses mata pelajaran ruang angkasa tentang tata surya kita. Langsung dia menggunakan gesture tangannya, klik satu tombol di sana, langsung dia teleportasi, langsung terbang mengelilingi tata surya kita. Masuk ke Venus, habis itu masuk ke dalam ringnya Saturnus, bahkan masuk ke dalam matahari. Kemudian ada Stephen Hawking langsung menjelaskan tentang bagaimana tata surya kita bekerja. Ya, seperti apa sih rasanya ada di dalam matahari. Wah, kita langsung terbang sana, kita benar-benar imersif. Ngapain juga gue ngeliat ada muka guru gue di sana, kagak penting kali gitu. Ngapain juga gue harus buka pintu? Kenapa kok kalau dunia nyata harus buka pintu, harus jalan, harus duduk? Karena nggak ada pilihan lain. Kita bukan makhluk halus yang bisa nabrak tembok gitu kan ya. Harus buka pintu. Kenapa kok harus duduk? Ya karena kalau berdiri capek gitu. Nah, kita ada di dunia metaverse, bro. Metaverse itu anything is possible. Kenapa juga dunia nyata harus di copy paste ke dalam dunia virtual? Kalau kita bisa langsung immediately tiba-tiba mempelajari alam semesta, diajarin sama Stephen Hawking, dan langsung terbang mengelilingi semua planet-planet yang ada. Gitu. Kita bisa masuk ke dalam bumi untuk belajar geologi. Dan seterusnya. Untuk belajar sejarah, kita bisa langsung masuk ke dalam Perang Dunia Kedua misalnya. Tinggal kamu mau pilih sites mana, mau Inggris misalnya, Jerman misalnya. Dan kita atau berkuda bareng pangeran di Ponorogo gitu. Itu sesuatu yang dalam dunia nyata udah pasti nggak mungkin bisa itu. Tapi di metaverse jadi bisa. Gitu. Ya, tolong imajinasinya dimainkan, jangan cuman memindahkan dunia nyata dibuat versi virtualnya gitu. Ya. Sama kayak yang rame ini saya
Saya tuh udah banyak banget ya diundang sama teman-teman. Bro, gue buat metaverse. Sebenarnya dia lagi buat VR, tapi bukan buat metaverse. Misalnya contohnya gini, gue buat ini nih showroom untuk mobil gitu. Terus kayak gimana tuh metaverse-nya? Ya beneran kayak showroom fisik. Jadi kalau misalnya gimana sih kalau gue pergi ke dealer gitu kan, ke showroom, gitu ada bangunan showroomnya, terus avatarnya gue jalan, gitu. Ketemu sama avatar yang mbaknya di sana. Terus gue jalan ke kanan, ada mobil. Jadi misalnya mobilnya apa? Misalnya Ferrari gitu ya. Itu ada 3 dimensi Ferrari-nya gitu. Terus ya udah gue ngelilingin 3 dimensinya, ngelihat. Iya persis saja kayak di dunia nyata gitu. Dan waktu itu gue ngapain juga harus begini sih gitu. Ini metaverse, bro. Metaverse tuh nggak ada yang nggak mungkin. Kenapa nggak gini aja? Konsep showroom itu di drop. Kalau dia lo mau jualan apa? Jualan Ferrari, langsung aja bilang, Dra, lo mau nggak ngerasain gimana rasanya lo mengendarai Ferrari? Langsung aja gue jump in masuk ke dalam Ferrari-nya, blok gitu. Suaranya menggegarnya gitu ya. Kalau nanti haptik nanti akan ada ya teknologi getarannya tuh bisa terasa. Habis itu langsung gue naik Ferrari, langsung di track internasional. Mungkin gue nanti masuk ke jalan-jalan di sana. Itu loh feel-nya kayak gitu kan, itu lebih imersif kan. Gitu. Yang itu mungkin aku nggak bisa alami dalam dunia nyata kan. Ya. Nah, gitu loh. Jadi yang kayak gitu teman-teman nanti tolong itu dipikirkan ulang. Teman-teman masih punya waktu sebelum nanti teman-teman harus pitching, ya. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Waktunya tinggal setengah jam lagi ya. Ya, aman ya, sampai sini ya. Oke, next. Kita akan fokus ke kiri atas ya. Di sini aku cerita dulu nih. Ini ada ada ekosistem, ada economic, ada experience, ada environment. Jadi ada 4E ya. Ini 4 hal yang harus kita desain to make sure bahwa memang problem solution fit ini bisa tersajikan dengan sangat optimal. Ya. Kita mulai dari yang kiri atas ekosistem. Ada 2 yang harus teman-teman nanti tetapkan, actors and roles dan juga governance-nya. Ekosistem itu apa sih? Ekosistem itu adalah sebuah complex network or interconnected system. Jadi ketika ada beberapa variabel yang saling berkaitan dan keterkaitan itulah yang kemudian bisa menciptakan value, itu namanya ekosistem. Kalau misalnya kita bicara ekosistem startup di Indonesia, berarti ada beberapa aktor tuh yang ada di sana. Ya, misalnya ya harus ada si founder startupnya jelas, harus ada investornya, harus ada coach atau mentor yang bisa ngebantuin. Harus ada memang akses kepada marketnya. Harus ada akses ke pendanaan selain venture capital, misalnya ke bank. Harus ada infrastruktur laboratorium kayak inkubator dan lain sebagainya yang dibangun oleh swasta ataupun pemerintah. Nah, semua yang aku ceritakan tadi itu adalah kita sebutnya aktor aja supaya simple. Orang yang punya aksi gitu. Nah, dengan aktor-aktor yang banyak itu satu dengan lain itu saling terkait kan, saling membutuhkan kan. Dan keterkaitan di antara mereka itu akhirnya menghasilkan sebuah value. Akhirnya startupnya bisa jadi unicorn dan akhirnya investornya diuntungkan, government juga senang, masyarakat juga punya akses kepada produk yang murah, layanan yang bagus gitu. Itu namanya ekosistem. Nah, maka ada 2 hal yang teman-teman harus definisikan di dalam kanvas ini. Pertama, aktornya di dalam metaverse-nya teman-teman itu siapa aja. Jadi aktor itu artinya pihak-pihak yang terlibat di dalam perwujudan metaverse teman-teman. Jadi misalnya kalau tadi teman kita yang minat bakat tadi itu siapa aja? Oh, berarti siapa? Anaknya. Si anak usernya, si anak yang akan kita tes minat bakatnya. Mungkin parents-nya ada di sana. Siapa lagi? Nah, itu semua orang-orang yang punya profesi yang memang kita cek peminatannya. Tadi ya juru masak. Kemudian siapa lagi? Tadi ya pemilik toko misalnya. Siapa lagi misalnya yang diperlukan ada? Oh, kita memerlukan psikolog misalnya. Untuk psikolog itu yang nanti bisa membantu untuk menjudge kira-kira minat bakatnya apa. Siapa lagi? Nah, aktor ini bisa orang,
individu spesifik. Misalnya gue pengen di sini ada let's say siapa ya, artis X gitu. Nah, karena dia nih justru yang menjadi daya tariknya. Nah, itu boleh juga. Jadi aktornya disebutnya nama si artis X gitu. Atau bisa juga sekumpulan orang. Misalnya aktornya ini adalah mahasiswa tingkat awal. Nah, itu kan sekumpulan orang. Itu aktor juga. Jadi bisa individu spesifik, bisa jadi sekumpulan orang. Para pelukis itu juga sekumpulan orang. Ya. Atau bisa jadi dia institusi. Kayak misalnya Departemen UMKM, Kementerian UMKM. Bisa jadi dia NGO, yayasan ya, yayasan cinta anak misalnya. Atau mungkin nggak usah spesifik yayasannya namanya apa, tapi yayasan yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup misalnya. Nah, itu namanya aktor. Jadi semua pihak-pihak, baik itu individu atau itu institusi, yang memang harus ada di dalam metaverse gua supaya solusi yang gue pengen hadirkan tuh beneran bisa terwujud. Nah, itu kamu tulis di sini. Siapa aja nih aktor-aktornya, pihak-pihak yang harus ada dalam metaverse kamu. Kemudian sebelah kanan tuh roles. Masing-masing pihak tadi, masing-masing aktor tadi perannya apa? Ya, mahasiswa tingkat awal itu ngapain di sana? Oh, dia menggunakan fitur-fitur ini atau melakukan aktivitas ini. Terus yayasan lingkungan hidup apa yang dilakukan? Oh, dia yang menyediakan akses kepada data-data terkait dengan pencemaran lingkungan. Terus apa lagi? Psikolog tadi apa perannya? Oke, dia yang melakukan analisa terhadap minat bakat siswa. Nah, itu roles tuh. Ya. Jadi silakan kamu rinci actors-nya itu atau pihak-pihaknya tuh mana aja, siapa aja, dan masing-masing pihak itu punya peran apa di dalam metaverse-nya kamu. Ya. Kemudian governance, kalau governance ini adalah aturan-aturan. Jadi para aktor ini kan nanti akan berada dalam metaverse kamu nih, menjalankan perannya masing-masing. Gimana caranya supaya mereka nggak saling tabrakan, ya, nggak saling nginjek kaki gitu. Konflik, menghindari konflik gimana? Dan gimana caranya supaya ini lebih teratur, ya, sehingga kamu nggak khawatir bahwa orang-orang ini jalan sendiri, nanti malah berantem sendiri, malah metaverse-nya nggak jadi gitu. Mungkin metaverse-nya jadi, tapi nggak benar-benar jadi solutif. Kenapa? Karena para aktor-aktor yang kamu harapkan harusnya kan si ini begini, harusnya gini-gini, itu nggak kejadian gitu. Kenapa? Ya karena nggak ada aturannya. Nah, kamu buat itu aturan mainnya apa di sana, supaya masing-masing aktor itu bisa berinteraksi satu sama lain dengan sangat baik, sehingga menciptakan nilai yang sangat tinggi bagi bagi customers kamu. Gitu. Ya. Misalnya psikolog tidak boleh mengintervensi proses yang terjadi di dalam setiap klaster aktivitas. Dia hanya boleh mengobservasi dan memberikan rekomendasi. Misalnya. Itu aturan. Ya. Nah, apalagi aturan-aturan yang lain. Setiap user, yaitu anak yang mencoba menemukan minat bakatnya, harus minimum memasuki 3 wahana. Misalnya, wahana A, B, C, dalam rangka supaya nanti kita bisa memberikan analisa yang paling optimal untuk menentukan minat bakatnya. Misalnya. Nah, itu tuh aturan. Ya. Aturan yang mengikat aktor-aktor itu sehingga nanti berpeluang menghasilkan output yang paling optimal. Ya, oke. Itu untuk ekosistem. Ya, sekarang kita geser ke kanan. Ekonomik. Ekonomik itu berarti bicara gimana terjadi pertukaran nilai di sana. Nilai itu mostly kalau kita bicara ekonomi, nilai itu adalah uang. Tapi sebenarnya nggak harus uang. Apapun yang bisa dipertukarkan dan itu punya nilai itu adalah punya economic value namanya. Ya. Nah, ada 2 item yang teman-teman harus identifikasi. Tetapkan untuk metaverse-nya kalian. Ada revenue model, ada value for users. Revenue model ini adalah
kamu sebagai yang punya metaverse itu dapat duitnya dari mana? Value for users ini adalah nilai yang didapatkan dari user kamu, orang yang jadi customer kamu. Ketika dia main ke metaverse kamu, dia dapat apa? Kalau kamu kan harapannya bisa dapat duit. Nah, kalau dia bisa dapat apa? Value-nya untuk dia tuh apa? Kalau dia nggak dapat value main ke metaverse kamu, udah pasti dia boro-boro mau belanja. Dia langsung keluar lagi, nggak ngajakin teman-teman yang lain, nulis review yang buruk. So, kita sebagai yang punya metaverse harus dapat value dalam bentuk revenue, uang, karena ini kita ngomongin bisnis. User kita, customer kita harus juga dapetin value dengan dia masuk ke metaverse-nya kita. Nah, itu apa? Please define. Ya. Jelas ya? Jadi kalau kiri atas ngomongin ekosistem, siapa aja yang harus ada dalam metaverse, masing-masing itu perannya apa, dan apa aturan yang mengikat mereka semua, sehingga nanti ketika mereka berinteraksi, interaksinya itu paling optimal. Yang kedua adalah urusan cuan. Dari mana kamu bisa dapetin duit? Ketika para actors ini berinteraksi dengan customers kamu dapat duitnya dari mana? Dan si customer kamu ketika berinteraksi dengan semua actors, dengan semua aturan mainnya itu, dia dapat value apa? Gitu, ya. Oke. Ini revenue model, value for users, ini saya kasih panah bolak-balik. Maknanya apa? Ini ada sebuah transaksi itu. Kamu baru bisa dapetin revenue kalau orang mendapatkan value. Ya. Nah, orang ini bisa jadi langsung si usersnya, customers kamu bisa jadi juga nanti pihak yang lain, misalnya advertisers, pengiklan. Pengiklan akhirnya dapat value juga dong. Apa value-nya? Value-nya adalah produk gua jadi diketahui oleh banyak orang. Karena banyak orang main di metaverse kita, kemudian kita buatin 3D item dari produk kita yang kita give away, jadi orang akhirnya mengenal produk kita di situ. Ya, kita itu berarti si advertisers. Berarti advertiser kan dapat value. Product awareness gue meningkat, dan untuk itu gue mau bayar ke yang punya metaverse. Yang punya metaverse juga dapat keuntungan atau value berupa apa? Uang yang diterima. Gitu. Jadi ini kamu nggak mungkin bisa dapetin revenue kalau kamu nggak ngasih value kepada orang lain. Kira-kira begitu. Nah, untuk revenue model ini aku bantu deh kalian deh. Ini ada 10 alternatif revenue model. Revenue model itu berarti kan cara mendapatkan pemasukan. Cepat aja aku akan jelasin. Jangan semuanya kamu pilih karena nggak mungkin juga. Ya, mungkin kamu kombinasi kali 1 atau 2 gitu. Kalau 3 aja itu menurut aku udah agak berat itu ya, khususnya kalau di awal-awal ya. Mungkin nanti in the future kamu bisa dapetin revenue model tuh banyak banget gitu. Tapi paling nggak untuk start ya 1, 2, 3 lah, maksimum 3. Jadi dari mana kamu bisa dapat uang? Nanti kamu harus define ya, metaverse kamu tuh dapat uangnya dari mana gitu. Recurring subscription, berarti orang itu kalau mau masuk ke metaverse kamu harus jadi member. Bayar langganan per bulan sekian. Gitu. Habis itu bebas unlimited, kamu boleh main di metaverse-ku. Kayak keanggotaan gym ya. Tempat olahraga fitness center. Itu kan bulanan kita bayar, itu bebas kita mau nge-gym di sana kapan aja. Transaksional. Jadi bisa jadi kamu misalnya ngebantuin ngejualin NFT-nya temen di metaverse kamu, dan setiap kali ada penjualan NFT itu kamu dapat komisi. Itu transaksional. Usage base. Jadi misalnya gini, orang boleh main di metaverse kamu, misalnya kayak minat bakat tadi gitu ya. Tapi setiap kali kamu masuk ke dalam satu wahana, kamu bayar. Nah gitu, itu usage base. Jadi ketika kamu pakai satu fitur, kamu bayar. Pakai fitur yang lain, bayar lagi. Pay per seat itu berarti kamu akan bayar sesuai dengan orang akan gini. Kamu akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan berapa banyak orang yang masuk ke metaverse kamu. Jadi kayak jualan tiket lah. Ya. Ad base, kamu akan dapat duit dari iklan. Jadi mungkin customer kamu nggak usah bayar main di metaverse kamu, tapi di mana-mana ada banner gitu, ada iklan. Jadi kamu duitnya dari pengiklan. Ya kayak YouTube gitu ya, kan orang nggak bayar nonton YouTube gua kan. Tapi kan gue dapat uang dari pengiklan. Premium, ada yang digratisin, tapi kemudian begitu udah naik level tertentu harus berbayar. Gitu. Jadi misalnya kayak tadi yang minat bakat ya, kalau dia sekedar pengen tahu secara umum minatnya apa, itu gratis Pak. Tapi kalau misalnya Bapak pengen lebih detail lagi laporannya dengan proyeksi karir yang terbaik, sekolah yang paling optimal, nah itu harus bayar lagi. Nah itu premium.
Jadi layanan basicnya itu digratisin, tapi kemudian kalau mau dapat lebih ya lo harus bayar. Marketplace, kita bisa buka toko di dalam metaverse kita di mana orang bisa jualan di marketplace kita. Ya, dan akhirnya kita bisa dapat komisi dari situ. Data sales, jadi orang-orang yang ada di tempat kita itu kan kita punya datanya ya. Jadi misalnya tadi itu, oh ternyata anak-anak tuh lebih suka di wahana A dibandingkan wahana B. Itu kan data. Kita bisa jual gitu. Markup ya. Jadi kita memberikan layanan milik orang lain tapi kemudian kita markup harganya. Jadi kita outsource, kita jual dengan harga lebih tinggi. Service base, ya kalau kita ada layanan khusus di sana, maka per layanan kita bisa charge ya. Misalnya kayak layanan membuat laporan. Ya, itu nggak ada. Masuk ke tempat saya gratis, tapi kita bisa bantu kamu buatin laporan, atau kita bisa motoin kamu selama kamu di metaverse, nanti fotonya kita akan kirim ke kamu gitu misalnya. Itu kan layanan ya. Jadi kayak juru foto dalam metaverse itu layanan itu juga bisa jadi duit. Nah, kamu pilih kira-kira yang paling memungkinkan, yang paling itu beneran bisa jadi cuan tuh yang mana? Jangan nafsu sekali lagi pengen 10-10-nya. Nggak mungkin. Ya, mendingan kamu beneran milih 1, 2, maksimum 3 yang paling relevan, paling memungkinkan untuk metaverse kamu. Dari mana duitnya? Kemudian, value for users. Ini adalah value yang diterima oleh si users kamu ketika ada di metaverse kamu. Nah, ini ada piramidanya nih. Nanti aku akan zoom ya. Ini kecil banget tulisannya kali ya. Jadi ada 4 level lah sebutannya ya mereka itu. Terkait dengan value, ada yang fungsional value, ada emotional value, ada life changing value, ada social impact. Nah, di sini ada bulatan-bulatan itu. Kamu sama kayak yang sebelah kiri, kamu pilih itu. Di antara bulatan-bulatan itu mana value yang kamu ingin hadirkan untuk user kamu. Sekali lagi, jangan serakah kamu ambil sebanyak-banyaknya, karena nggak mungkin. Nggak bisa kamu buat satu metaverse langsung ini semua value gue berikan, Mas. Ya, sebenarnya secara gagasan, secara konsep mah bisa aja. Tapi actually di lapangan itu kamu akan kesulitan bentuk activity yang kayak gimana, bentuk interaksi yang kayak gimana, sehingga kok bisa menghasilkan ini semuanya. Takutnya akhirnya kamu mencoba untuk memberikan value yang banyak, tapi serba nanggung. Yang ini kurang nendang, ini nggak nendang, karena semuanya 11 separuh, akhirnya customer nggak ngerasain apa-apa gitu. Mendingan kamu pilih 1, 2, atau 3 yang itu nendang banget. Jadi ketika orang masuk ke metaverse kamu, dia akan bilang, gila men, gue ngerasain banget. Ini tuh jadi kayak menghemat waktu gue banget nih. That's it. Udah. Gitu. Ya. Oke, yuk. Nah, ini detailnya ya. Ini kalian di screenshot ya. Screenshot. Jangan lupa yang ini tadi juga screenshot nih yang sebelah kiri. Sekarang screenshot, silakan. Oke. Ini juga boleh screenshot. Jadi kamu pilih nih dari bulatan-bulatan ini yang mana nih yang kamu akan bisa hadirkan. Coba yang fungsional ya, menghemat waktu, mensimplifikasi jadi lebih gampang. Akhirnya gue bisa dapat duit, gue bisa mengurangi risiko. Jadi misalnya kalau metaverse education ya, di mana misalnya belajar safety, gimana caranya memadamkan api gitu. Itu di metaverse kan jadi mengurangi risiko. Gue nggak akan takut kebakar gitu. Lebih terorganisir, bisa integrasi ke yang lain, menghubungkan aku dengan pihak lain. Aku nggak perlu keluar effort terlalu banyak, mengurangi keribetan, mengurangi biaya, kualitas lebih bagus, ada variasinya, menarik secara sensorik, aku dapatkan informasi. Nah, ini semuanya fungsional. Atau misalnya kamu juga bisa ngasih value yang sifatnya emosional. Jadi mengurangi rasa kecemasan, aku dapat hadiah, nostalgia, secara desain bagus, menarik, menyenangkan, ya, memberikan efek terapeutik, memberikan aksesnya emosional. Atau yang life changing, gara-gara aku ada di metaverse kamu, aku jadi dapat harapan baru deh, ya. Aku bisa mengaktualisasikan diriku, aku termotivasi. Heirloom ini warisan. Ya, aku bisa mewarisi sesuatu untuk orang lain. Aku merasa belong, aku merasa punya anggota keluarga baru gitu. Atau social impact ini self transcendence. Ya. Jadi ini spiritual. Ya, aku ingin menjadi sumber manfaat bagi orang lain gitu-gitu ya. Jadi udah berada di makom yang paling tinggi. Nah, ini kamu yang mana nih? Ya.
Oke, clear ya? Oke, sekarang kita move ke kiri bawah. Sorry, ininya salah nih. Harusnya ini ada di kiri bawah. Experience. Experience itu berarti apa pengalaman yang dirasakan oleh si customers kamu ketika kamu ada di dalam metaverse itu. Apa yang dirasakan customer kamu ketika dia lagi ada di metaverse kamu. Ya. Dan ingat, pastikan semua yang lagi kita omongin ini, mau ekosistem, economic, experience, ataupun environment, itu semua harus mengenhance yang ada di tengah. Jadi jangan sampai experience yang kita bangun itu nggak menjadi solusi bagi problemnya. Seneng sih, seru sih, lucu sih, tapi problemnya nggak selesai. Ya orang nggak akan ngelihat value-nya. Lah wong metaverse itu kamu buat sebagai solusi bagi orang kok. Gitu. Nah, maka pastikan activity-nya ini benar-benar punya nilai manfaat yang tinggi. Bentuk manfaatnya apa? Yang bantu menyelesaikan masalahnya si customers. Maka apa aja aktivitas yang bisa dilakukan users? Jadi kalau misalnya tadi itu, dia ini si anak yang mencari minat bakatnya ini, dia bisa jalan-jalan ke multiple wahana. Ada wahana ini di masing-masing wahana dia bisa melakukan ini. Dia akan ketemu sama orang yang sudah lama di situ, tapi orangnya bentuknya bukan manusia ya, tapi AI. Jadi bisa ngobrol sama pelukis, bisa ngobrol sama penambang, bisa ngobrol sama dokter gigi, tapi itu semuanya AI gitu. Nah, dari situ kemudian setelah dia bisa nyoba langsung praktek di lapangan kayak gimana sih kalau misalnya jadi dokter gigi kehidupannya kayak gimana, kalau jadi petani kayak gimana. Itu kemudian nanti dia akan ngisi form untuk bisa membantu kita mengidentifikasi yang membuat dia merasa happy itu yang mana. Itu activity namanya. Ceritain activity-nya kayak gimana. Kemudian ada engagement di sini. Engagement itu adalah cara untuk kamu bisa ngebuat si customer yang masuk ke dalam metaverse kamu tuh betah di sana. Makanya engagement itu kan artinya ikatan, mengikat. Jadi gimana caranya orang tuh kalau udah masuk ke metaverse kamu, dia nggak mau keluar gitu. Dia akan terus menggunakan aktivitas yang ada di sana, menghabiskan uangnya di sana juga. Itu engagement. Gimana caranya? Nah, ini ada juga boleh di screenshot ini. Kamu bisa model gamification. Kamu kasih poin misalnya. Oh, kalau misalnya tadi ya, kalau semakin banyak wahana yang kamu masukin, kamu dapat poin lebih banyak. Ada badge-nya. Jadi, kamu udah selesai wahana ini lengkap ya. Dapat badge ini. Wahana kedua dapat badge berbeda. Ada XP point, experience point-nya kayak game. Ya, dikasih progresnya. Oh, kamu target kamu sebenarnya ada 100. Kamu nih baru skornya 67, tinggal sekian lagi. Itu kan membuat orang jadi penasaran, pengen completing kan. Ada leaderboard dibandingkan dengan customers yang lain. Kamu ada di mana posisinya? Ada mystery box, ya. Kayak loot ya, tapi ini bukan gacha yang mengarah ke judi ya. Jadi mystery box, oh dapat ini, ada something surprising, ada sesuatu yang membuat dia jadi tambah penasaran, tambah excited, pengen eksplorasi aja gitu. Social discovery, time dependent reward, semakin lama kamu ada di sana semakin besar rewardnya. Ada social pressure ya, misalnya ya ternyata teman-teman gue ada di sana juga gitu, jadi kan ya gue harus bisa menang dong gitu. Social pressure, social status, wah keren, gue badge gue paling banyak, level gue paling tinggi gitu. Nah kayak gini-gini tuh teman-teman coba pikirin deh, kalian nanti akan menggunakan elemen-elemen yang mana sehingga ngebuat orang itu jadi betah banget berlama-lama di metaverse-nya kamu ya. Oke, terakhir yang kanan bawah, environment itu adalah lingkungan. Nah ini kira-kira gini, wujud metaverse kamu tuh secara visual kayak gimana sih? Nah, kira-kira gitu. Jadi lingkungan di mana para aktor, customer kamu beraktivitas, bertransaksi itu bentuk lingkungannya kayak gimana? Pertama kan bisa VR, bisa AR. Ya. Kalau VR, virtual reality itu yang paling umum lah ya. Jadi kita buat dunia virtual gitu ya, kayak Ready Player One, itu kan dunia virtual banget ya. Atau boleh juga AR sebenarnya. Jadi bukannya kita masuk ke dalam dunia virtual, tapi objek virtual kita bawa ke dalam dunia nyata. Itu bisa juga. Nah, di sini ada dua, ada space, ada objek yang harus kamu define. Dan saya berharap kamu nanti gunakan gambar ya. Yang dimaksud dengan space itu adalah lingkungan sekitar kamu. Jadi misalnya kayak tadi itu si anak main ke beberapa wahana. Nah,
space, ruang yang kamu desain di mana si anak itu bisa bergerak kanan kiri, depan belakang, masuk warna satu dengan yang itu space-nya kayak gimana? Apakah citanya tuh di ruang angkasa, space-nya, atau tuh dalam sebuah bangunan kotak, atau bangunan warna-warni kayak di Squid Game yang ada tangganya, itu space namanya. Jadi lingkungan, landscape di mana metaverse kamu itu berada gitu. Jadi ketika orang datang itu yang kayak gini ya bentuknya ya gitu. Nah, itu kayak gimana bentuk space-nya? Apakah di tepi pantai? Nah, itu space-nya kayak gimana? Apakah di dunia high tech ya? In the future misalnya, itu space. Dan objek, tentu aja banyak sekali objek yang ada dalam metaverse kamu ya, tapi kamu harus identify objek-objek kuncinya. Jadi misalnya di sana minimum misalnya ada 10 objek penting nih, harus ada harus ada avatar dari masing-masing peminatan, harus ada rumah objeknya, yang rumah itu mewakili satu peminatan, kemudian harus ada benda unik yang itu mewakili profesi tertentu. Jadi kalau misalnya dokter ya di situ ada suntik. Kalau misalnya profesinya adalah painter ya harus ada kanvas. Nah, itu objek namanya. Fungsinya kenapa ada space dan objek itu supaya kita tuh yang nanti dengerin pitch deck-nya kamu tuh bisa ngebayangin tuh. Oh, kamu ngebuat metaverse itu kayak gitu ya. Suasananya, lingkungannya kayak gitu, dan ada barang-barang kayak gitu ya di sana ya. Gitu. Dan tolong nanti ketika kamu pitching pakai visual aja, jangan teks. Meja, jangan tulis begitu, tapi kamu ambil gambar aja di internet yang meja 3 dimensi yang paling sesuai dengan bayangan kamu, itu aja ditampilin gambarnya. Gambar apa lagi. Oke? That's it, itu. Tolong kamu kerjain ini ya, kamu punya waktu seminggu untuk ngerjain ini sebelum nanti teman-teman akan ketemu lagi ngomongin prototype, kemudian juga berlatih untuk pitching. Dan minggu berikutnya langsung teman-teman akan pitching ke saya nanti. Ya, untuk minta feedback ke saya. Oke. Thank you, aku balikin lagi ke Yayan. Silakan Yan. Oke, terima kasih Mas Indra. Wah, ini makin clear ya teman-teman apa yang perlu disiapkan untuk nanti pitching. Izin kita buka forum pertanyaan dulu ya Mas Indra. Mungkin 3 pertanyaan boleh? Boleh. Silakan. Oke. Baik, teman-teman ada yang ingin ditanyakan kah? Silakan. Langsung raise hand. Oke, Rojudin ya. Silakan Rojudin. Terima kasih Kak Yayan. Izin bertanya Coach Ira. Tadi yang di poin ekonomi itu kan ada berbagai, kita bisa ngambil berbagai model buat Revenue. pemasukan ke kitanya gitu. Salah satunya itu di marketplace. Nah, di marketplace itu di sana kan pasti akan ada 2 pelaku nih, antara si memang yang memiliki usaha dan si yang membeli gitu. Nah, kita ambil keduanya atau fokus di salah satu aja? Maksudnya ngambil komisinya gitu? Iya. Biasanya kan langsung dari pembeli biasanya itu. Kok pembeli? Penjual biasanya. Penjual. Pasti ngambilnya dari penjual. Itu aja sih, Coach. Oke. Siap. Oke, thank you Rojudin. Ya, berikutnya ada Amanda Nur Rahman. Kalau gambar itu cukup yang itu aja, yang environment aja. Kalau yang lain nggak usah pakai gambar, pakai teks aja. Kenapa? Yang akhir aja, betul. Sama-sama. Ada lagi nggak? Oke, 1 pertanyaan terakhir. Ada? Kayaknya sudah mulai kepikiran nih untuk langsung buat nih ya versi squad-nya langsung. Sudah nggak sabar. Oke.
Udah nggak ada ya? Udah clear ya teman-teman semua? Oh ada, Risma. Oke, terakhir Risma, silakan. Oke, terima kasih Kak. Selamat malam, Coach. Halo, malam. Izin bertanya, untuk prototipe-nya itu apa nanti kita diarahkan ada sistem khusus dari CIAS atau WIR Group, atau kita sendiri yang menentukan itu? Atau nanti kita akan menggunakan Roblox sebagai base-nya? Prototipe-nya kita belum bahas sekarang ya. Itu pertemuan berikutnya. Yang penting kamu buat itu dulu aja, buat kanvasnya ini tadi yang aku ceritain. Oh ya. Jadi cuman ngisi satu kanvas gitu doang sebenarnya sih. Itu aja cuman ngisi gitu. Ya cuman ya doangnya itu perlu pemikiran lah. Ya, jadi yang kamu presentasi, kamu boleh begini nanti. Jadi mungkin kanvasnya isinya dikit ya, kata-katanya dikit karena kan memang sengaja kanvas itu kan tujuannya kan supaya jadi nggak ribet gitu. Jadi lebih simple gitu. Tapi ketika kamu pitching, kamu jelasinnya bisa kemana-mana gitu, bukan kemana-mana. Bisa lebih elaboratif gitu, lebih lengkap gitu. Tapi kanvasnya pokoknya tempatnya cuma ada segitu, ya udah itu aja yang diisi gitu. Oke, Coach. Terima kasih. Berarti ikuti aja alurnya dulu ya, Coach ya. Ikutin yang ada di situ, betul. Oke. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Indra. Kita kasih applause dulu dong buat Coach Indra Nugroho. Yeah. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah join di kelas ini. Nanti recordingnya juga akan kita share untuk teman-teman tonton ulang, dan silakan langsung dikerjakan ya. Langsung diskusi sama squadnya, dikerjakan tugasnya di week ini. Kalau gitu izin saya tutup kelas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Slide-nya ada di ini ya, di PDF slide ini ada di Discord. Nanti Kak Yayan yang akan share di Discord. Oke? Siap, Pak. Oke, thank you semuanya. Have a good night. Thank you, Coach. Siap, Coach. Thank you, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Kak Yayan. Ya, Makasih, Kak. sama-sama. Selamat istirahat.